Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes adapter charger sakti dari brand unit yang support daya 120 watt. Nah, kali yang saya gunakan untuk mencharging ke ponsel Xiaomi ekosistem, mulai dari Xiaomi Quick Charging 18 watt, Xiaomi Turbo Charging, Mi Turbo Charging 33 watt, dan Turbo Charging 60 watt hingga Hyper Charging 120 watt. Nah, kali ini saya akan menggunakan kombinasi output Type-C atau USB-C, yaitu dengan menggunakan kabel C2C dari brand Vivant. Seperti apa performa adapter charger sakti dari brand unit ini dalam mencharging ke ponsel Xiaomi ekosistem? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger unit GaN 120 watt yang dikemas dengan kemasan warna hitam kombinasi kuning seperti ini. Lalu di dalamnya ada plastik atau kemasan seperti ini sebagai tempat adapter charger. Di dalamnya lagi ada ini semacam user manual. Nah, seperti ini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, lihat ini. Nah, oke. Lalu kita akan dapat adapter charger unit GaN 120 watt. Tampilan fisik adapter charger ini menggunakan model cat doff. Lalu ada tulisannya unit plus tulisan 120 watt GaN 3. Kita lihat dari sisi sini kosong, dari sisi sini kosong, dari sisi sini kosong. Dari sisi sini ada dual USB, satu USB A dan satu USB C. Coba saya cek dari sisi jumlah port yang ada di USB A. Nah, lihat ini, dia ini ada 4 pin, lihat ya, terlihat ya. Nah, 5 pin, yang ada di sini satu, tengah-tengah, lihat itu ya. Nah, terlihat, kemudian di belakang 4. Nah, totalnya sekali lagi USB A-nya ada 5 pin. Kemudian kita cek dari sisi bagian colokan, ini ada berbagai macam sertifikat. Lihat ini, mulai dari CI, gambar rumah, gambar tempat sampah, dan lain-lain. Kemudian kita lihat dari sisi sini ada spesifikasi dari adapter chargernya model UCH 437, output power 120 watt dan berbagai macam struktur daya. Silakan dilihat sendiri. Intinya ini lihat 20 volt output USB-C nya ya, 20 volt 3,25 ampere. Kalau seperti ini menurut saya sekitar 65 watt ya, kalau tidak salah. Mohon dikoreksi bila salah ini. Ini silakan dikalikan. Kemudian output USB A ini lihat 20 volt 6 ampere sama dengan 120 watt. Nah ya, jadi seperti ini struktur daya yang ada di adapter charger unit GaN 120 watt. Dilihat dari sisi finishing product atau build quality, tulisannya sangat rapi pengerjaannya, tidak salah-salah. Lihat ini. Kemudian dari sisi spesifikasi juga kecil tapi rapi. Dilihat dari sisi tulisan yang lainnya, lihat dari sisi port USB A juga kecil. Tidak terlalu kecil sih, ya lumayan standar tapi juga rapi. Tidak salah-salah sablonan atau tulisannya. Kemudian kita lihat dari sisi finishing antara casing satu dengan yang lainnya. Lihat ini, sangat rapi pengerjaannya. Nah, kita lihat jelas rapi. Dari sisi finishing antara casing hitam dan putih juga sangat rapi. Kemudian dari sisi port, lihat ini, menurut saya juga rapi. Saya balik seperti ini, lihat rapi. Nah, jadi dari sisi finishing product atau build quality unit ini sudah lebih dari cukup. Ini coba saya ketok-ketok perbandingan antara adapter charger unit dengan adapter charger polosan seperti ini. Mulai dari sisi unit dahulu saya ketok-ketok, silakan didengarkan. Enak, tek tek tek. Kita coba dari sisi sini. Enak, tek tek tek. Coba saya ketok-ketok bagian adapter charger polosan dari sisi sini. Tang 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 gitu ya. Coba dari sisi sini ada prek 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 gitu. Jadi dari sisi diketok-ketok unit GaN 120 watt ini lumayan tebal adapter charger casingnya. Dari sisi tempel magnet saya ada membanding unit GaN 120 watt adapter charger polosan dan adapter charger bawaan Vivo Flash Charging 80 watt. Nah, ini saya ada model magnet seperti ini. Pertama dari sisi unit dahulu. Nah, lihat ini ya, saya tempelkan magnetnya, saya taruh di sini, lihat. Dia tidak nempel magnet. Artinya colokannya itu berkualitas, tidak mudah berkarat ya. Nah, lihat ini. Kemudian coba kita bandingkan dengan misalnya adapter charger bawaan Vivo Flash Charging 80 watt. Lihat ini saya tempelkan. Dia juga tidak nempel.
Nah ya, jadi standar colokan dari unit ini setara dengan adapter charger bawaan Vivo Plus Charging 80 watt. Sekarang coba adapter charger polosan ini saya tempelkan, dia nempel. Nah ini kualitas colokan yang ya kualitas harga murah lah ya, biasanya nempel magnet seperti ini. Perbandingan dari sisi desain, nah ini coba saya bandingkan berbagai macam brand dengan struktur daya yang berbeda-beda. Ini dari brand Venson 70 watt, lihat seperti ini. Lihat ini unit perbandingannya kurang lebih sama ya dengan unit, cuman beda desain saja. Nah ketika saya bandingkan dengan Tranyo 120 watt, unit 120 watt lebih besar Tranyo. Lihat ini perbandingannya. Nah kalau kita mengacu pada sisi perbandingan desain dan daya, nah yang unik itu ketika kita bandingkan dengan Baseus. Ini Baseus 100 watt, sebentar saya perjelas, 100 watt Baseus. Nah seperti ini. Nah dia paling besar sendiri padahal dayanya 100 watt. Kalau kita berpacu pada daya kan ya lebih besar unit, tapi kok desainnya lebih kecil. Nah ada yang mungkin dia menggunakan GaN sehingga ukurannya lebih kecil, kita tidak bisa berpacu seperti itu ya, monggo. Nah saya cuma ingin membandingkan berdasarkan data seperti ini. Oke, dari sisi desain sudah. Sekarang coba kita bandingkan dari sisi berat, ini timbangannya. Dari sisi unit dahulu. Nah lihat ini. Kalau kita menggunakan pacuan teknologi GaN, kita tidak bisa membandingkan sesuatu itu berdasarkan besar atau ukurannya dan berdasarkan beratnya. Bisa juga seperti itu. Ada juga, tapi kalau ada yang berpendapat, oh kalau besar dan berat itu mantap kualitasnya, komponen yang ada di dalamnya itu bagus. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya beda-beda pendapat. Nah oke, dari sisi unit ini beratnya lihat 99 gram. Oke. Sekarang saya bandingkan misalnya dari Venson dahulu 70 watt. Nah lihat 70 watt 127. Nah dari sisi desain kurang lebih sama, tapi lebih berat Venson. Nah ya kalau unit ringan, nah ya oke. Dari sisi Venson sudah. Coba saya bandingkan misalnya dengan Tranyo. Nah dayanya sama 120 watt dengan unit, cuman agak besar Tranyo. Coba ini saya taruh sini 125. Bahkan dibandingkan dengan Venson masih berat Venson. Nah ya kalau saya berpendapat brand, pengaruh dari brand. Nah ya Venson brand bukan kaleng-kaleng. Kalau seperti Tranyo ataupun unit ini kan kategori adapter charger sakti ya. Nah ya jadi ya sama juga Tranyo ini juga kategori adapter charger sakti. Jadi ya kualitasnya itu atau build quality tingkat desain, antara perbandingan tingkat desain watt dan berat ya 11-12 kalau menurut saya seperti itu. Nah kembali ke sini lagi, coba sekarang saya bandingkan dengan Baseus, lebih besar, apakah dia lebih berat? Nah lihat ini 212, 2 kali lebih berat daripada unit, padahal cuma 100 watt. Baseus brand bukan kaleng-kaleng, juga menggunakan teknologi GaN ini. Nah ya saya bingung analisisnya. Intinya data yang saya sampaikan ya seperti itu. Kalau sampean ngejar dari sisi mempermasalahkan desain, kemudian berat dan perbandingan daya, ini tidak masuk. Nah ini tidak masuk. Tapi kalau yang sampean kejar itu tentang fitur, kemampuan, protokol, isi daya cepat, misalnya dia support SuperVOOC ataupun yang lainnya, ini masuk. Tapi perlu pengetesan lebih lanjut ke masing-masing device. Silakan dilihat ke video selanjutnya. Tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan dual USB Doctor ini dari Finersi dan USB Doctor Cosi. Pertama saya cek dari sisi USB A dahulu. Kalau USB A saya cek dengan menggunakan USB Doctor Finersi. Nah lihat ini lewat jalur USB A. Nah seperti ini. Nah sudah nyala. Sebentar saya masuk ke fast charging seperti ini. Saya buat auto detect. Nah kita tunggu sebentar, ini masih loading. PD tidak aktif, wajar ya, karena ini lewat jalur USB A. Lihat baterai charging aktif, FCP dia support hingga 12 volt, lumayan tinggi. SCP lihat sangat mantap, dia support hingga 100 watt lewat jalur USB A. Kemudian QC 5 volt, 9 volt, 12 volt, QC 2.0, QC 3.0 dia tidak bisa. Nah ini yang saya suka, ternyata lewat jalur USB A dia support VOOC, dash, WRAP, dan
SuperVOOC-nya aktif hingga 10 volt. Ini salah satu protokol isi daya cepat lewat jalur USB ya, paling bagus yang pernah saya temui. Lihat, dia support 100 watt SCP, itu supercharger protokol dari Huawei. Kemudian lihat quick charging-nya dia support 12 volt. Bahkan SuperVOOC-nya juga aktif. Sayangnya PUM Express dia tidak aktif ya. Berbagai macam perbedaan lah ya antara adapter charger satu dengan yang lainnya, tapi menurut saya ini paling bagus. Nah, lihat tes dari sisi USB-C atau PD sudah selesai. Langsung PD-nya aktif. Ini saya menggunakan kabel dari brand Xiaomi ya, yang support daya 120 watt. Langsung PD 3.0 aktif. Lihat, 120 watt. Sangat bagus. Kemudian FCP aktif, SGP aktif 100 watt. 120 watt, 100 watt. Jadi dari sisi tulisan 120 watt, ini juga 120 watt. Klop antara spesifikasi dengan hasil tes. Kita cek dari sisi yang lainnya. Nah, lihat ini yang saya suka. Dia lewat jalur USB-C ataupun USB-A ternyata support VOOC dan Wrap dan SuperVOOC. Lihat. Bahkan QC seri keempat atau 4.0 dia juga aktif. Nah, cukup bagus sekali kemampuan protokol isi daya cepatnya. Sekarang saya tes dari sisi menggunakan USB Dr. Cozy. Nah, lihat ini saya masuk ke protokol. Nah, saya tes. Nah, kita tunggu. Masih loading. Nah, lihat nih. Nah, tadi dari sisi USB Dr. Finersi dia mencapai 120 watt, tapi tidak detail ya. 120 watt itu dia mengatakan PD. Kalau dari sisi Cozy PPS, lihat ini. PPS-nya 120 watt, PD-nya 65 watt. Nah, kemudian voltasenya dia support 5 volt sampai 20 volt. Cukup lengkap sekali. Maksimalnya 20 volt. Kemudian PPS lihat ini dia. PPS-nya lihat 20 volt 6 ampere sama dengan 120 watt. Hasilnya di sini. QC 2.0 5 volt 9 volt 12 volt. QC 3.0 tidak aktif. Nah, lihat ini ada tulisannya PD 3.0. Jadi ini hasil dengan menggunakan USB Dr. Cozy. Tes PD trigger unit 120 watt. Nah, buat teman-teman ada yang belum paham mungkin apa itu PD trigger, di sini dia melakukan pengetesan PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS. Itu pengetesan yang dicakup oleh PD trigger. Lihat ini sudah saya loadingkan. Kita tunggu sebentar. Ini masih loading ya. Nah, kita tunggu. Nah, lihat PD triggernya langsung support 120 watt. Sama seperti yang ada di unit ini. Jos ya. Antara spesifikasi dan hasil itu klop. Nah, ini yang saya suka. Kemudian kita cek dari sisi struktur daya. Lihat ini dia support 5 volt sampai paling tinggi di 20 volt. Lihat ini. Coba mungkin ada yang di bawahnya lagi, saya scroll, tidak ada. Kemudian dari sisi ampere dia support 3 ampere, 3,25 ampere hingga 6 ampere. Sangat lengkap kemampuan PD triggernya. Tes adapter charger bawaan ponsel Xiaomi ini dari device Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Seperti ini adapter charger bawaannya. Outputnya USB-A, kemudian kabel bawaannya ini menggunakan arus 3 ampere. Bisa dilihat di sini. Saya hubungkan sekarang. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 8%. Mi Turbo Charging aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. PPS yang aktif dengan struktur daya 8,6 volt kali 2,8 ampere sama dengan 24, sekian watt. Tadi maksimal di daya 25 watt. Dari teori adapter charger per ponselnya Mi Turbo Charging 33 watt. Nah, lihat ini maksimal di 25 watt. Dari sisi sini sudah. Sekarang kita cek dari sisi ripple adapter charger plus kabelnya. Nah, lihat ini hasil ripple-nya. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 49 mV. Tes adapter charger Xiaomi 67 watt plus kabelnya. Ini bawaan dari ponsel Xiaomi Poco N6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Seperti ini adapter chargernya. Bawaan dalam paket pembelian ya. Outputnya USB-A. Kemudian kalau dilihat dari sisi kabel, lihat ini ada tulisannya 6 ampere USB-A to C. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 1%, turbo charging 60 watt aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy membaca. Sebentar, saya matikan layarnya biar stabil dayanya.
PPS yang aktif dengan struktur daya, lihat masih negosiasi daya menuju daya maksimal. Nah, dengan struktur daya saat ini mencapai 8,5 volt kali 3. Nah, lihat sudah jalan di 4 ampere. Secara kabel ini menggunakan kabel 6 ampere ya. Nah, sekarang sudah jalan di 4,5 ampere, sudah jalan di 5 ampere. Lihat ini. Secara tulisan PPS yang aktif, secara notifikasi yang ada di ponsel Xiaomi Turbo Charging 60. Coba lihat, dia sudah jalan di 5,9 ampere. Nah, kalau kita menggunakan dasar kabel bawaan, lihat ini tadi mencapai 5,9 ampere. Secara teori, adapter chargernya 67 watt. Lihat dia mencapai maksimal di 55 watt. Nah, ya, itu titik daya maksimal antara kabel dan adapter charger. Sekali lagi, kabelnya 5,9 ampere, adapter chargernya 55,5 watt. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya cek dari sisi ripple-nya. Lihat nilai ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 95 mV. Coba kembali ke sini lagi. Nah, tadi dia mencapai titik maksimal. Lihat dia ada kenaikan daya 56 watt versus kabelnya mencapai 6 ampere. Menggunakan kabel charger plus adapter charger bawaan ponsel Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Tes adapter charger bawaan Xiaomi 120 watt plus kabelnya juga ini support 120 watt. Ini bawaan dari device Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Nah, lihat ini adapter chargernya seperti ini. Untuk outputnya dia menggunakan USB-A seperti ini. Kemudian coba kita lihat dari sisi kabelnya. Lihat ini dia tulisannya seperti ini. Kemudian untuk ampernya dia support 6 ampere. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 7%, ada desimalnya 120 watt aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi. PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya, lihat dia sudah mencapai di 17 volt, sekian. Secara ampere 5,4 ampere maksimalnya tadi. Secara daya dia maksimal di sudah jalan 98 watt. Dari teori, lihat ini adapter chargernya 120 watt. Nah, lihat dia sudah menyentuh di 99 watt, sudah menyentuh di 100 watt. Secara ampere kabel tadi mencapai maksimal di 5,5 ampere. Dari teori kabelnya sekali lagi 6 ampere. Lihat ini. Nah, menyentuh di 100 watt. Ponselnya Xiaomi Turbo Charging 120 watt. Ternyata dia maksimal di 100 watt. Nah, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, lihat nilai ripple-nya. Dayanya sangat tinggi, tapi ripple-nya ya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 113 mV. Nah, coba kembali ke sini lagi. Nah, tadi menyentuh di 101 watt. Lihat ini. Secara ampere 5,6 ampere. Menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan Xiaomi 120 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 73%. Kita tunggu quick chargingnya aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi QC 3.0 yang aktif dengan struktur daya 6,7 volt kali 0,5 ampere sama dengan di 3,8 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Mungkin saja karena baterainya sudah mau terisi penuh atau di atas 50%, atau juga bisa kemungkinan ponselnya sudah turun performa. Harap maklum ya, karena usia pakainya sudah sekitar 4 tahun lebih, sehingga walaupun quick chargingnya aktif, dia dayanya rendah. Andaikan ponselnya masih fresh ketika quick chargingnya aktif, biasanya dayanya di atas 10 watt. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, lihat nilai ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 65 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat, Mi Turbo Charging aktif, ada desimalnya. Start dari baterai 14%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS dengan struktur daya 8,6 volt kali 2,9 ampere sama dengan 25, sekian watt.
Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 45 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 Watt. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 15%, turbo charging 67 Watt aktif, ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS. Dengan seluruh daya, lihat masih negosiasi daya menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar sampai pada daya maksimal. Nah, lihat ini dia mencapai pada arus 5,6 ampere dengan seluruh daya 9,2 volt kali 5,7 ampere dia mencapai maksimal di 53 watt. Nah, tadi daya puncaknya segini. Ini sudah terjadi penurunan daya. Nah, ya, maksimalnya ini secara ampere dia mencapai 5,7 ampere. Nah, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Dayanya tinggi, tapi ripple-nya tidak terlalu tinggi. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 83 mV. Nah, coba kita lihat lagi dayanya. Tadi maksimal di 54. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 Watt. Ini tes yang paling dahsyat karena adapter chargernya 120 Watt, ponselnya juga 120 Watt. Secara klaim USB-C ini di spesifikasi yang ada di tulisannya sini ataupun di spesifikasi lah ya, dia support 65 Watt. Nah, ini lihat, kita tes lewat jalur USB-C apakah benar support 65 Watt atau bisa support 120 Watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini, kita tunggu sebentar. Lihat 120 Watt aktif, ada desimalnya maksimal, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy, PPS yang aktif dengan seluruh daya. Lihat dayanya sudah di atas 80 Watt. Artinya USB-C ini support Xiaomi turbo charging 120 Watt. Buktinya, lah lihat ini. Dia di atas 65 Watt. Yang ada di spesifikasi kan sekitar di 65 Watt, lihat. Nah, sekarang sudah jalan di 95-96 Watt. Biasanya kalau menggunakan adapter charger bawaan ponsel di atas 100 Watt, sekitar 100 di bawah 110 lah. Ini dia maksimal tadi di 96 Watt, 11-12 lah ya, dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Untuk performa segini menurut saya sudah lebih dari cukup. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 96 mV. Dayanya sangat tinggi, ripple-nya lumayan rendah. Jos buat adapter charger unit. Jadi kesimpulannya adapter charger unit GaN 120 Watt masuk dalam kategori adapter charger sakti. Sudah saya tes lewat port USB-C atau Type-C dengan menggunakan kombinasi kabel VFan 240 Watt. Secara seluruh daya kabel ini 50 volt kali 5 ampere sama dengan 250 Watt, tapi di sini tertulis 240 Watt. Nah, lalu berdasarkan tes ke device Xiaomi ekosistem, mulai dari ke ponsel Redmi 9 Quick Charging 18 Watt aktif. Kemudian saya tes ke Redmi 15C Mi Turbo Charging 33, dia juga aktif, ada desimalnya. Lalu ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 Watt, dia juga aktif dan ada desimalnya. Ini yang paling dahsyat. Ke ponsel Redmi Note 14 Pro Plus 5G Hypercharging 120 Watt, dia aktif dan ada desimalnya. Nah, ini sekaligus menjadi sebuah koreksi yang ada di spesifikasi output USB-C atau output Type-C ini. Di sini menjelaskan supportnya maksimal di 65 Watt, tapi berdasarkan tes real saya bisa mencapai hingga tadi outputnya sekitar di 95 sampai 96 Watt, atau bisa saya katakan support Xiaomi Hypercharging 120 Watt. Nah, sedikit lebih bagus adapter charger bawaan ya. Ketika menggunakan adapter charger bawaan dia bisa mencapai 101 Watt, tapi di unit ini bisa mencapai sekitar hypercharging 95-96 Watt. Tapi ya 11-12 lah kemampuannya, menurut saya sudah cukup bagus sekali untuk performa adapter charger yang support multiple protokol isi daya cepat ini. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes adapter charger unit 120 Watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli unit 120 Watt ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.